few moments later. Halo guys, di sini kita siapkan alat-alat untuk konfigurasi jaringan mikrotik. Yang pertama ada kabelan. Kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat mikrotik ke jaringan lokal. Yang kedua ada kabel USB mikro, kabel yang digunakan untuk menghubungkan mikrotik ke sumber daya listrik. Yang ketiga ada mikrotik, sistem operasi yang dijalankan pada perangkat mikrotik. Yang keempat ada monitor, perangkat tampilan yang digunakan untuk melihat output, konfigurasi, dan pengaturan mikrotik secara langsung. Yang kelima, keyboard dan mouse, digunakan untuk interaksi langsung dengan mikrotik. Nah, ini adalah topologi jaringan mikrotik. Di sini ada ISP atau Internet Service Provider sebagai penyedia layanan yang menghubungkan jaringan lokal ke internet dan menyediakan akses internet kepada pengguna. Nah, di bawahnya ada mikrotik, perangkat jaringan untuk mengelola dan mengatur lalu lintas data di jaringan. Lalu di bawahnya ada klien atau server, perangkat yang meminta layanan atau data dari server yang merupakan perangkat yang menyediakan layanan atau data tersebut dalam model jaringan. Langsung saja kita ke konfigurasinya ya guys. Di sini kita memerlukan aplikasi Winbox. Pertama kita buka dulu aplikasi Winbox, lalu kita klik connect. Nah, ini tampilan Winbox-nya ya guys. Kita klik remove configuration, lalu klik system, lalu klik remove configuration, checklist bagian no default configuration dan do not backup, lalu klik reset configuration, lalu klik yes. Setelah di reset, klik sistem, lalu klik identity, ubah namanya sesuai kebutuhan. Jika sudah, klik apply, lalu OK. Klik lagi sistem, lalu klik user, klik tambah, ganti namanya sesuai kebutuhan masing-masing. Lalu grupnya ganti menjadi full. Masukkan passwordnya. Jika sudah, klik apply lalu OK. Lanjut klik interface. Nah, di interface ini kita akan mengubah nama Ether 2, 3, dan 4. Klik 2 kali di bagian Ether 2. Di bagian name kita ubah namanya. Jika sudah, klik apply lalu OK. Untuk Ether 3 dan 4 sama seperti sebelumnya ya. Kemudian di bagian IP, klik bagian DHCP client, lalu klik tambah. Di sini hanya menambahkan Ether 1. Klik apply lalu OK. Jika statusnya sudah bound, berarti sudah terkoneksi. Masih di IP, kita klik bagian address. Di bagian address ini, kita hanya menambahkan selain Ether 1. Klik tambah, lalu masukkan IP 192.168.10.1/24. IP ini akan digunakan untuk Ether 2. Klik apply lalu OK. Klik lagi tambah, masukkan IP 192.168.40.1/24. Digunakan untuk Ether 3. Klik apply lalu OK. Klik tambah. Lalu masukkan IP 192.168.15.1/24. Untuk IP ini digunakan untuk Ether 4. Jika sudah, klik apply lalu OK. Masih di bagian IP ya guys. Kita klik bagian DHCP server. Klik bagian DHCP setup, lalu pilih Ether 2.
Klik next, next, next. Nah, untuk di bagian address to give out, sesuaikan klien yang dibutuhkan. Di Ether 2 ini membutuhkan 10 klien. Klik next, next, next. Klik OK. Nah, untuk Ether 3, di sini Ether 3 memerlukan 10 klien. Sama seperti sebelumnya ya, guys. Nah, untuk di bagian Ether 4 ini membutuhkan 20 klien. Masih di bagian IP, klik DNS setting, lalu checklist allow remote, klik apply lalu OK. Masih di bagian IP, klik firewall, di bagian NAT, klik tambah, di bagian action, kita pilih masquerade, lalu di bagian general, kita isi di bagian out interface, pilih Ether 1, klik apply lalu OK. Kemudian kita cek IP komputer. Kemudian kita cek statusnya, klik details. Nah, di sini IP-nya belum berubah, maka kita harus disablekan dulu. Jika sudah, kita cek lagi statusnya. Nah, di sini IP-nya sudah berubah menjadi 10.1. Kita coba buka Chrome. Nah, di sini sudah terhubung ke internet ya, guys. Nah, di sini kita coba ganti ke port 3. Kita cek lagi statusnya. Nah, IP-nya sudah berubah menjadi 40.1. Kita coba lagi membuka Chrome. Kemudian kita pindahkan lagi ke port 4. Kita cek lagi statusnya. Nah, IP-nya sudah berubah menjadi 15.1. Nah, kita coba lagi membuka Chrome. Nah, uji koneksi sudah selesai ya guys. Terima kasih.